warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sugeng Rawuh, selamat datang untuk teman-teman sekalian di Tlatah Banyumas. Untuk kesempatan pagi hari ini yang berbahagia dan menyenangkan pastinya, kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengulas sisi dalam dari Kabupaten Banyumas itu sendiri. Bagaimanapun kita harus tahu dong cikal bakal dari Banyumas sebelum kita akan berkeliling di Kabupaten Banyumas. Nah, sebelumnya untuk memperlancar perjalanan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kesuksesan kelancaran acara ini. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sudah pada siap belum nih? Kita mau jalan ya. Yang pasti kenalan dulu ya, karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Karena aku pengen disayang sama kalian semuanya. Jadi aku mau memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Opi. Kenyong asli wong Banyumas, sing pastinya nyong sing bakal ngancani kanca batir kabehane nggo mlaku-mlaku nang Tlatah Banyumas. Nah, orang mau nyong tok, nenggane nyong bareng karo tim Diary Tour dengan hashtag kebelet piknik ya. Nenggane nyong juga karo, tim sing paling ganteng pokoknya lah ya. Ada Mas MG di sebelah sana yang akan mengabadikan seluruh aktivitas kita semuanya. Diary Tour untuk pada kesempatan hari ini kita kerjasama dengan bis terepik di Kota Purwokerto, yaitu ada bis Big Coach. Kita menggunakan armada Scania-nya dengan kenyamanan tingkat tinggi yang pastinya teman-teman akan bisa lebih menikmati lagi perjalanan kita. Sudah siap untuk melakukan perjalanan ini? Oke, silakan mempersiapkan diri, kebutuhannya apa, tapi jangan lupa untuk terus melakukan protokol kesehatan agar kita dapat menjaga kesehatan bersama. Dan mohon izin karena di sini saya akan banyak bicara ya, akan rewel pokoknya lah, bakal ngomong dopok sing akeh. Jadi mohon izin saya menggunakan facial saja dan saya mohon untuk teman-teman sekalian berkenan menggunakan masker selama perjalanan kita. Terima kasih, selamat menikmati perjalanan ya. Go! Perjalanan yang akan kita tempuh menuju ke Kota Lama Banyumas kurang lebih 17 km dengan durasi perjalanan 30 menit. Tenang, perjalananmu nggak akan bosan karena pemandangan yang akan kita lalui sangat berlimpah. Topografi Kabupaten Banyumas bervariasi. Ada dataran tinggi, perbukitan, dan dataran rendah. Meskipun di Banyumas nggak ada pantai, tapi Kabupaten Banyumas dilalui aliran Sungai Serayu yang termasuk sungai panjang di Jawa Tengah. Setelah Bengawan Solo pastinya. Karena Sungai Serayu melewati 5 wilayah kabupaten, termasuk Kabupaten Banyumas. Wis Butuh alias wis tekaneng Kecamatan Banyumas. Mangkene sing jenengane cikal bakal alias Babat Banyumasnya. Kalian sudah siap untuk perjalanan kita hari ini? Let's go! Dari sinilah wilayah Banyumas mulai dibangun oleh beliau Raden Djoko Kaiman yang dikenal dengan Adipati Merapat. Awalnya, Raden Djoko Kaiman melakukan semedi dan mendapatkan bisikan. Yen sira pengen lestari nggon iraju meneng Adipati, trukaha papan anyar, kang dumunge lor kulone desa Kejawar, kang ana wite tembaga. Begitu kira-kira teman-teman. Dari bisikan itulah, Raden Djoko Kaiman berlayar bersama pengikutnya, menyusuri sungai dan menemukan pohon tembaga ini di tengah hutan rawa.
Oke, teman-teman semuanya, ini adalah lokasi pertama tempat babat Banyumas atau cikal bakal dari wilayah Banyumas itu sendiri. Dimana dulu Raden Joko Kaiman memang diberikan wangsit untuk membangun Banyumas di sekitar Wit Tembagan. Witnya yang mana? Kita bisa lihat di belakang itu ada namanya Wit Tembagan, dimana tingginya hanya sekitar 10 meter dengan diameter 30 cm. Kalau usianya sudah pasti lebih tua dari usia dari Banyumas itu sendiri. Dan dulu di sini semuanya adalah hutan rawa dan dikeringkan, lalu dibabat habis, lalu dibangun rumah-rumah dulu, dan itu rampung di tahun 1571. Yang pastinya pohon ini hanya ada satu-satunya di Indonesia, karena memang untuk selnya tidak ditemukan di wilayah lain. Kalau di luar negeri kurang tahu juga ya. Yang pasti pohon ini tidak berbunga, tidak berbuah, dan akarnya juga tidak menjuntai ke tanah. Jadi tidak bisa dikembangbiakan, tapi masih bisa hidup nih sampai ratusan tahun. Nah, kalian salah kalau memang ini adalah cikal bakal nama Banyumas ya, walaupun kayunya terlihat seperti emas. Tapi kita akan ke satu lokasi selanjutnya yang menjadi cikal bakal nama dari Banyumas itu sendiri. Kita udah sampai di salah satu peninggalan sejarah babat tanah Banyumas, dimana di belakang kita ini adalah ada sumur emas. Kalau misalnya yang singgung Jawa mesti pada mikirnya banyu karo emas ya, jadi jenengannya Banyumas. Nah, tapi Banyumas itu sendiri memang diambil dari kayu yaitu kayu mas yang ditemukan di sungai yang sekarang sudah tertutup beton alias aspal juga ya dulunya, dimana akhirnya di situ kayu yang ditemukan tadi dibuat Saka Pendapa sebagai pusat pemerintahannya. Tapi untuk sumur mas sendiri nih teman-teman semuanya, ini punya banyak cerita. Salah satunya memang para petinggi-petinggi negara kita, pemerintah itu juga sering pada kesini karena memang ini disakralkan. Banyak versi yang mengungkap tentang asal nama Banyumas. Salah satunya yang di belakang kita ini. Ini adalah sumur mas. Konon ceritanya, wilayah ini dahulunya mengalami kemarau yang cukup panjang. Hingga pada suatu hari, ada orang asing yang mendatangi tempat ini. Karena warga curiga, akhirnya dia disekap. Dalam sekapannya itu, si lelaki menancapkan tongkat yang dia bawa. Dari bekas tancapannya itu, tiba-tiba mengeluarkan air. Saking bahagianya, para warga meneriakkan banyu emas. Karena pada saat itu, air begitu mahal dan juga berharga seperti emas. Dan tercetuslah versi nama Banyumas dari sumur mas. Pendopo. Pendopo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu mandapa, yang berarti bangunan tambahan, yang merupakan bagian bangunan yang terletak di muka bangunan utama. Fungsi pendopo itu sendiri sebagai tempat berkumpul orang banyak dan menerima tamu serta bersosialisasi dengan masyarakat. Oke, kita udah ada di pendopo Kecamatan Banyumas, di mana dulunya ini merupakan pendopo Sipanji yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Tapi saat perpindahan pemerintahan karena banjir bandang dulunya yang ada di Banyumas, ini pendopo Sipanji itu untuk saka gurunya dipindahkan ke Purwokerto, di mana konon ceritanya perpindahannya itu dengan mengusung masing-masing saka ini tanpa melewati Sungai Serayu. Itu adalah hal yang luar biasa ya, karena
mengusungnya itu kurang lebih ada waktu sampai 1 minggu. Dan saat ini untuk pendopo asli dari Sipanji atau Saka Guru Sipanji sendiri itu berada di Purwokerto. Kula nuwun Pak Kudus. Datang di Banyumas Kota Lama, tepatnya di bekas Kabupaten Banyumas ya, yang sekarang jadi Kecamatan Banyumas. Luar biasa Pak. Saya terima kasih sekali ya Pak ya sudah diperkenankan untuk kesini. Saya mau tahu nih Pak, upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan khususnya Kecamatan Banyumas untuk menjaga dan melestarikan seluruh bangunan-bangunan bersejarah di sini. Terima kasih ya. Saya dengan potensi yang ada di Kecamatan Banyumas ini, kita punya sejarah dan bangunan budaya. Terutama ini bangunan kita berupaya untuk memelihara betul, melestarikannya dan menjaga ya dengan apa yang kita punyai, anggaran yang ada, dengan juga tenaga yang ada, kita berupaya untuk di rumah betul lah, biar tetap terpelihara dengan baik ya, bangunannya tetap apa ya, kelihatan Asli ya, ya. Karena agar ini sangat mungkin bisa menjadi sebuah destinasi atau tempat untuk berwisata, wisata edukasi sejarah ya, begitu. Dengan juga kita melibatkan masyarakat ya untuk sadar atau punya kesadaran tinggi untuk bisa ikut memelihara bareng-bareng, dan juga komunitas. Kita kerjasama dengan komunitas pelestari seperti PHAC, dan juga kita membentuk komunitas atau untuk masyarakat dan penggerak pariwisata terlibat. Luar biasa, luar biasa sekali ya Pak, upayanya kayaknya sudah paket lengkap. Tapi yang pasti saya yakin Bapak pun masih punya harapan nih Pak, khususnya untuk teman-teman nih ya yang masih muda-muda nih, bagaimana bisa mencintai sejarah dan juga peninggalannya. Sekarang kan ini generasi muda ya, generasi milenial ini mungkin banyak yang belum tahu. Jangankan mereka, masyarakat secara umum juga banyak yang belum tahu kalau di sini ada bangunan bersejarah. Sehingga tentunya terutama ini anak-anak muda, kita banyak sosialisasikan lewat media-media yang ada ini, yang sekarang kan ya, anak-anak muda ini kan sudah medsos, itu main medsos ya. Betul Pak. Lewat Instagram, lewat itu, di sini ada tempat yang Instagramable. Instagramable itu kan teman-teman yang menarik. Mereka kan mungkin ingin selfie, tapi sambil kita beritahu ini bangunan bersejarah dibangun tahun sekian dan sebagainya. Itulah cara kami untuk memperkenalkannya biar lebih menarik. Ya, sesuatu yang kuno kita kemas tapi kekinian gitu. Wah, luar biasa. Ya baik. Wah, kayaknya ini bakal seru saya jalan-jalan di sini ya Pak ya. Kalau gitu saya udah mau muter-muter nih di areal kecamatan. Boleh ya Pak ya? Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Menikmati sambil mengenal sejarah. Siap. Dan jangan lupa nanti biar banyak orang yang datang ke sini ya, itu sebarkanlah, informasikan ke masyarakat. Siap. Mati perjalanan untuk jalan-jalan di Kota Lama ini, mudah-mudahan dengan suasana yang menyenangkan. Siap, baik. Terima kasih ya. Kota Lama, kota legenda. Wah, Banyumas, Kota Lama, kota legenda gitu ya Pak. Oke Pak. Banyumas, Kota Lama, kota legenda. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak. Matur nuwun. Karena keyakinan inilah, hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan acara pemindahan Saka Guru Pendopo Sipanji setiap menjelang hari jadi Banyumas dengan cara memanggul Saka Guru dari Banyumas ke Purwokerto.
Area pendopo dikelilingi oleh benteng yang dibangun mengitari area pemerintahan Karesidenan saat itu. Di area ini terdapat kantor bupati yang saat ini menjadi kantor camat Banyumas. Ada pula kantor staf yang menjadi kantor pelayanan Kecamatan Banyumas. Ada pula kandang kereta kencana yang sudah dialihfungsikan menjadi rumah lengger. Ada ruang pusaka dan senjata yang menjadi gudang, dan ada juga istal atau kandang kuda yang saat ini menjadi kandang kuda besi alias parkir. Di sini terdapat Taman Sari yang berada di bagian belakang area pendopo. Serta dulunya ada Paseban yang berada di sebelah tenggara pendopo Sipanji yang saat ini dialihfungsikan menjadi Museum Wayang Banyumas. Teman-teman lihat nggak, di alun-alun Banyumas ini terdapat pohon beringin yang ada di tengah-tengah bagian alun-alun. Ini merupakan salah satu ciri khas alun-alun di tanah Jawa. Biasanya sih, terdapat 2 pohon beringin besar yang diberi pagar, yang mempunyai makna bahwa seorang pemimpin harus bisa mengayomi rakyatnya. Dan diyakini bahwa pohon beringin merupakan simbol kewibawaan seorang kepala pemerintah. Alun-alun Banyumas juga terpisah oleh satu jalan tengah yang membelah alun-alun menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Jalan tengah itu menuju pendopo yang berada di sisi utara alun-alun. Adanya jalan tengah ini mengandung makna bahwa rakyat yang akan sowan atau berkunjung ke pemimpinnya harus menampakkan diri atau memberi salam sehingga lebih sopan dibandingkan melalui jalan samping, apalagi jalan belakang ya. Tariknya lagi, saat ini alun-alun Banyumas juga punya ikon baru, di mana terpampang pesawat legendaris milik TNI AU yaitu MiG-17 Fresco, dan tanknya juga ada loh. Yang pastinya ini menambah semarak alternatif aktivitas ruang terbuka di alun-alun Banyumas. Teman-teman bisa lihat nih, di sebelah barat alun-alun terdapat masjid yang sudah menjadi bangunan cagar budaya dari tahun 1992. Masjid ini bernama Masjid Nur Sulaiman. Diperkirakan sudah dibangun dari tahun 1700-an loh. Akan tetapi, bangunan ini sudah melalui beberapa renovasi. Meskipun sudah tidak sepenuhnya asli, tapi yang menjadi khasnya itu masih ada loh, yaitu atap bangunan khas Banyumas yang berbentuk limasan dan atap mihrab atau ruang imam yang terpisah dengan atap bangunan utama. Terlihat juga di sisi timur alun-alun terdapat lapas alias penjara. Struktur lokasi ini masuk dalam filosofi pembangunan area pemerintahan di Jawa. Pembagian masjid di sebelah barat alun-alun mempunyai makna kebaikan dan di sisi sebelah timur melambangkan keburukan, yaitu terdapat pengadilan ataupun penjara. Wah, keren banget kan yang ada di belakang sini. Kita lagi berada di kelenteng tertua di Banyumas khususnya ya. Ini namanya Kelenteng Bontek Bio, di mana ini kurang lebih ada di tahun 1800-an. Di mana bisa terlihat ya, ini masih asli arsitekturnya itu masih luar biasa banget. Dulunya memang di wilayah Banyumas itu banyak sekali etnis Tionghoa yang tinggal di sini dan menjadi pedagang pastinya. Dan ini adalah salah satu tempat peribadatannya.
Ada hal menarik lagi yang bisa kita lihat di kelenteng Bontekpio. Di sini ada altar yang isinya itu keris. Keris yang merupakan peninggalan dari Mbah Kuncung ini konon sudah berada di altar kisaran 30 tahunan yang lalu. Mbah Kuncung merupakan seorang warga asli Banyumas, bukan keturunan Tionghoa, yang dihormati oleh warga keturunan Tionghoa di Banyumas. Tak hanya kelenteng yang kita bisa temuin di area Kota Lama Banyumas, tapi ada juga loh gereja tua yang bisa kita temukan. Di sini menandakan bahwa dari ratusan tahun yang lalu, toleransi beragama di Banyumas itu cukup baik loh. Tidak hanya pusat pemerintahan dan juga tempat peribadatan saja yang bisa kita kunjungin. Banyak banget spot foto yang bisa kita datengin untuk nambah-nambah koleksi foto di Instagram nih. Mau lihat kayak gimana gaya aku? Check it! Udah sampai di Kota Lama Banyumas, gak lengkap kalau kita tidak melihat juga bagaimana cara pembuatan batiknya. Nah, ini khas banget loh. Yuk! Kayaknya udah waktunya makan siang nih ya. Kita melipir dulu yuk buat nyobain salah satu makanan legendaris di Banyumas. Sudah jam makan siang, perut rasa lapar. Kita bakal mencicipi salah satu makanan legendaris yang diyakini ini sudah ada sejak 1925 dia sudah lahir. Mungkin Anda sekarang sudah punya cucu ya. Kita akan mencoba soto Sangka, dimana ini konon katanya dulu merupakan makanan kesukaan dari resimen Belanda. Yuk kita makan. Lokasi selanjutnya kita menuju ke Kampung Nopia. Ini merupakan salah satu jajanan khas dari Banyumas dan cuman ada di Banyumas. Cara pembuatannya cukup unik dan cita rasanya ciamik banget. Pokoknya teman-teman semuanya harus cobain nih. Apalagi nih saya cobain langsung dari ovennya nih. Gentong yang cukup besar ini cara masaknya juga khas banget loh, bisa dilihat ya. Dan hasilnya, wah ini Kecamatan Banyumas. Ini keren banget. Ini kita lagi check in di kamar yang
etnik, dimana kita bisa istirahat dengan nyaman pastinya ya. Dan karena sudah selesai trip kita hari ini one day di Banyumas, jadi sudah waktunya aku mau rebahan, mau mandi-mandi dulu, mau bobo cantik. Jadi makasih banget buat teman-teman semuanya. Selamat menunggu untuk trip berikutnya dan semoga kita selalu sehat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.